ini sudah layak jadi sebuah ruang baca yang kami sebut dengan launch buku karya dosen UNAN. Jadi karya dosen Universitas Andalas khusus dalam satu ruangan ada sekitar 3.542 judul ya, berdasarkan database Sinta Universitas Andalas. Kita koleksikan di sana berupa hard copy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa podcast UNAN Official dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muslimah kembali hadir menyapa Anda, tentunya masih dalam program podcast UNAN Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Pemirsa, tahun ini tepatnya pada tanggal 19 Mei 2023 telah diresmikan launch buku Universitas Andalas di Gedung Pustaka UNAN lantai 3. Nah, seperti apa launch buku ini dan berapa banyak buku yang ada di dalamnya? Kemudian siapa saja sih yang bisa mengaksesnya? Kita nanti akan tanya-tanya langsung dengan Ketua LP2M Universitas Andalas, yaitu Bapak Dr. Uyung Gatot S. Dinata. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nah, Bapak, terkait dengan launch buku yang baru saja diresmikan bulan lalu pada tanggal 19 Mei, kira-kira tujuan dari pendirian launch buku ini sebenarnya apa sih, Pak? Sebenarnya di Universitas Andalas kita memiliki target sebagai institusi perguruan tinggi yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi, ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dan seluruhnya itu bisa menghasilkan buku pendidikan, buku penelitian, buku pengabdian pada masyarakat. Dan Universitas Andalas memfasilitasi bagaimana buku-buku dosen ini dapat meningkat secara kualitas maupun kuantitas. Kemudian ada program-program untuk pengembangannya, kemudian pelatihan, dan juga memfasilitasi penerbitannya masuk ke ISBN-nya. Kemudian kita juga berikan insentif karena para dosen itu kan menghabiskan waktu khusus untuk buku, tentu kita berikan semangat untuk itu walaupun tidak banyak, tapi saya kira lumayanlah sebagai penghargaan Pak Rektor, penghargaan universitas kepada para penulis buku. Karena ini juga akan meningkatkan jumlah kinerja Universitas Andalas. Jadi tujuannya adalah buku ini salah satunya adalah meningkatkan kinerja IKU 5, dan juga meningkatkan skor Sinta, klasterisasi perguruan tinggi, kemudian juga meningkatkan outcomes-nya itu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Nanti buku itu bisa dipakai di kelas, dan juga buku itu menjadikan bahan referensi bagi penelitian lainnya bagi para pembaca seluruh Indonesia maupun di sedunia. Kemudian tentu ada perkembangan semakin lama semakin banyak jumlah buku Universitas Andalas, kemudian kita melihat ini sudah layak jadi sebuah ruang baca yang kami sebut dengan launch buku karya dosen UNAN. Jadi karya dosen Universitas Andalas khusus dalam satu ruangan ada sekitar 3.542 judul ya, berdasarkan database Sinta Universitas Andalas. Kita koleksikan di sana berupa hard copy. Yang soft copy-nya ada program lain yang PDF, kemudian juga itu ada programnya dengan UPT Perpustakaan. Dan ini juga sebenarnya kami dari LPPM, Lembaga Penelitian Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, mencoba melengkapi koleksi UPT Perpustakaan UNAN
tadinya buku-buku itu diserahkan begitu aja menjadi koleksi buku-buku secara umum. Tapi kita melihat ini bagus juga kalau dibuat satu lounge khusus, ruang baca khusus. Koleksinya semua karya dosen UNAN, bisa terpetakan itu buku ajar, buku referensi, buku monograf ya, buku teks itu kira-kira beragam ya, dari ilmu sosial, humaniora, ekonomi, kemudian juga eksakta gitu, terkumpul di sana dan bisa melihat kira-kira iptek yang dikembangkan Universitas Andalas, yang dikuasai Universitas Andalas itu seperti apa di sana. Jadi tujuan, outcome sama impact-nya juga cukup beragam dan cukup banyak, cukup besar gitu. Ya. Oke. Nah, jadi ini juga jadi motivasi tersendiri ya Pak ya bagi dosen yang menulis buku gitu. Ada reward langsung nih dari pimpinan sehingga semakin termotivasi untuk menciptakan buku lebih banyak lagi. Tapi ini memang dosen saja ya Pak ya untuk di launch buku ini. Memang hasil karya dosen atau jadi atau ini, mungkin ada kesempatan nanti Pak untuk pendik ataupun mahasiswa barangkali gitu Pak. Bisa. Saya kira bisa. Jadi yang sekarang ini memang karena kinerja itu berdasarkan NIDN dosen, maka memang selama ini programnya untuk dosen. Tapi terbuka juga kepada mahasiswa, kepada tenaga pendidikan, apabila mereka memiliki karya buku, tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Dan kalau lebih baik lagi berkolaborasi dosen dengan mahasiswa dengan dosen, teknik dengan dosen, sehingga bukunya menambah kinerja UNAN, karena ada nanti nama dosen itu sebagai mungkin penulis pertama, kedua, ketiga, itu bisa dicantumkan di dalam IKU 5, dalam website Sinta sebagai kinerja Universitas, terutama untuk kategori buku, bisa. Oke. Nah, sekarang Pak, syarat untuk agar buku kita ini bisa masuk di launch buku? Ya, sebenarnya syaratnya sederhana saja, asal buku itu ber-ISBN, International Series Book Number. Ada nomor khusus untuk identitas buku ya, sedunia gitu. Asal punya itu, ada nama dosennya. Boleh ada dosen lain dari perguruan tinggi lain, ada tendik, ada mahasiswa, boleh. Itu bisa kita koleksi, kemudian kita beri insentif. Insentifnya dari 4 juta sampai 8 juta kalau nggak salah, tergantung jumlah halaman dan juga level dari buku itu. Ada buku internasional, buku berbahasa Inggris, buku yang tersedia online ya di internet, kemudian ada buku yang reguler diterbitkan oleh penerbit tapi tidak tersedia online gitu kan, itu level berikutnya. Dan level yang paling bawah itu adalah buku yang dicetak secara print on demand ya, jadi buku yang terbatas gitu. Tapi kita bisa koleksikan dalam perpustakaan, dan di dalam launch itu bisa kita masukkan sehingga bisa diakses oleh siapa saja. Nah jadi buku ini ada yang hard dan juga ada yang online ya Pak ya. Tapi yang online ini bisa diakses tanpa harus ada mungkin pakai username dulu untuk mengaksesnya atau pakai password dulu. Nah itu gimana Pak untuk mengaksesnya? Apakah memang misalnya nih dalam jenis PDF sudah bisa diakses siapa saja tanpa ada harus login dulu gitu Pak? Sebenarnya untuk yang online kita ada di perpustakaan, ada e-book gitu. Nah, itu semua dosen UNAN yang ada e-booknya itu termasuk koleksi juga sama dengan di launch, cuma dapat diakses secara online. Hanya saja jumlah ini tidak sebanyak yang hard copy karena hak cipta. Karena buku-buku dosen UNAN itu ada yang dijual. Dijual oleh penerbitnya. Jadi kalau kita buka di situ kan nanti kesepakatan antara penulis sama penerbitnya bisa bermasalah gitu kan. Jadi kita untuk buku-buku tertentu yang tidak dikomersialkan itu kita welcome itu untuk kita upload supaya bisa diakses secara online dengan PDF booknya.
Nah, kalau untuk mengakses langsung ke launch bukunya ini Pak, apakah bisa dari pihak luar selain mahasiswa ataupun akademisi dari Universitas Andalas, misalnya nih dari universitas lain ataupun dari instansi lain gitu untuk Iya, mengakses gimana Pak? tentu sekali bisa, karena ini sarananya ini kan ada di gedung UPT Perpustakaan, jadi ini dikelola oleh UPT Perpustakaan UNAN, dan tentu untuk memperoleh akses itu mengikuti prosedur di sana, sosial humaniora, buku eksakta, buku ilmu murni, engineering, terapan, itu udah ada kelompok-kelompoknya, dan di sana ada meja untuk membaca secara nyaman. Kemudian juga sebenarnya ada lesehan itu ya, bisa lesehan. Di sebelahnya ada ibu-ibu yang datang membawa anak kecil. Ada Padusi Corner. Di situ ada nursery room, bisa misalnya dengan bayinya gitu kan. Bisa ada ruang khusus tiga buah. Kemudian ada lesehannya di situ, bisa dipakai di sana. Terus fasilitas lain ber-AC, AC-nya cukup dingin, ya, cukup kuat. Kemudian kita siapkan seperti lounge yang lainnya mesin kopi, mesin kopinya ada latte, ada espresso, ada kopi tanpa gula ya, dengan gula boleh. Sekali-sekali kita sediakan kue ya, tapi tidak setiap hari. Tapi yang tiap hari itu kopi dengan air panas atau air teh gitu ya. Itu setiap hari, insya Allah. Kemudian staf kita hampir tiap hari melihat ya, memonitor bagaimana fasilitas itu bisa dimanfaatkan oleh pengunjung semaksimal mungkin. Ternyata selain fasilitas untuk ruang baca, ternyata ada juga untuk sambil ngopi bisa juga ya Pak ya. Tapi kalau untuk snack nggak setiap hari loh. Mungkin bawa snack sendiri dari rumah lebih aman. Iya, tapi semuanya sudah didesain sedemikian rupa untuk pengunjung itu bisa membaca dengan nyaman gitu ya. Siapa saja yang mengikuti ketentuan di perpustakaan saya bisa mengakses, baik dosen UNAN, mahasiswa UNAN, tendik UNAN, tamu UNAN, para peneliti, dosen dari luar Universitas Andalas, dari luar provinsi yang bertamu ke UNAN misalnya terus mahasiswa dari luar ketika dia ada kuliah di UNAN, luar negeri silakan, itu terbuka ke siapa saja. Dan kita bangga apabila banyak manfaatnya, banyak pihak yang bisa tahu bahwa buku UNAN ini udah sebanyak ini, kemudian terpetakan bidang ilmunya apa saja ya. Dan itu kontribusi UNAN, pengembangan iptek, khasanah iptek selama ini itu terkumpul di situ ya. Sebagian terkumpul di situ dan bisa diakses dengan mudah gitu. Dengan membaca saja kita tahu sebenarnya apa yang dikembangkan UNAN, kompetensi UNAN, kapasitas UNAN, kemudian kira-kira yang pengembangan untuk pembelajaran juga dari hasil-hasil penelitian, pengabdian masyarakat bisa diketahui di sana gitu. Ya, mahasiswa itu sebenarnya mestilah mengetahui itu, karena itu banyak yang baru gitu ya. Jadi dosen itu meneliti 20 tahun, 30 tahun, jadilah sebuah buku gitu kan. Melaksanakan penelitian 1 tahun, jadilah sebuah buku. Karena buku adalah luaran wajib ya, tapi walaupun begitu masih dalam bentuk draft. Luaran wajib setiap penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Karena itulah maka jumlah buku di UNAN itu sangat banyak, atmosfernya sudah terbentuk, alhamdulillah. Dosen-dosen itu dengan sendirinya akan mencoba membuat minimal 1 bab draft gitu kan. Kapan-kapan nanti, itu dari penelitian, nanti kapan-kapan dia sambung lagi bab kedua, bab ketiga, 4. Minimal 70-80 halaman sudah bisa jadi buku yang ber-ISBN dan bisa diletakkan di sana gitu. Luar biasa sekali. Nah, ini tentunya dengan adanya launch buku ini sebagai upaya untuk meningkatkan minat membaca kembali ya Pak ya, minat membaca buku, karena zaman sekarang ini apa-apa tuh di informasi yang dapat itu by WA saja gitu. Nah, itu juga merupakan suatu tantangan ya Pak ya untuk kita saat ini. Nah, itu gimana Pak
sama nggak persepsinya dengan Mas? Ya. Kalau Mas memandang dengan adanya launch buku ini bisalah meningkatkan motivasi kita untuk kembali membaca buku gitu. Iya, betul, saya kira kita berikan akses kepada internal maupun eksternal dari UNAN kepada buku-buku yang menjadi karakter sebuah perguruan tinggi, yaitu Universitas Dallas, lengkap, komplit, ada di sana, bisa diakses siapa saja, termasuk untuk ilmu pengetahuan atau iptek terbaru. Jadi kita ingin tahu iptek terbaru itu seperti apa, kronologi dari dulu sampai sekarang, contoh paling gampang Gambir misalnya, dari dulu sampai sekarang seperti apa gitu ya. Kemudian ini menurut saya tak terkalahkan dengan adanya medsos gitu ya. Buku bisa menjadi referensi, buku bisa dipercayai, buku dapat dipertanggungjawabkan ya, informasi yang diberikan karena itu sudah hasil pembelajaran ya, dipakai pada saat pembelajaran, bisa juga untuk dari hasil penelitian, pengadilan masyarakat, dibukukan. Tentu ada editor, ada layout, penyusun layout sebenarnya rupa sehingga menjadi referensi dan layak sebagai buku kan. Dan medsos ya menurut saya memang banyak informasi, tapi tidak seperti buku yang di mana bisa itu dijadikan referensi. Jadi yang betul itu seperti apa, buku lah bisa, insya Allah bisa seluruhnya bisa dijamin kebenarannya secara ilmiah. Tapi kalau medsos itu mesti dilacak lagi, lagi kira-kira betul apa enggak gitu kan. Gitu. Ini dengan buku lebih bisa dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya gitu ya Pak ya. Nah mungkin ini Pak terakhir, harapan Bapak mungkin dengan adanya launch buku ini ke depannya gitu Pak. Ya, jadi kami berharap ya ini legasinya Pak Rektor sekarang ya, dengan adanya launch buku ini menjadi legasi yang betul-betul bermanfaat ya bagi banyak pihak, terutama pengembangan iptek ya, koleksi dari ilmu pengetahuan selama ini, dan ya tentunya berharap berkembang ya. Jadi Pak Rektor memberikan arahan tentang pengembangan penelitian, pengadilan masyarakat dengan luaran-luarannya termasuk buku itu alhamdulillah sudah jadi berbentuk ya, dari sekian banyak judul buku. Kemudian setiap tahun itu ya diharapkan bukunya bertambah, baik bertambah jumlah maupun bertambah kualitas gitu ya. Buku-buku lama bisa direvisi atau dibuat edisi baru, menambah bab, menambah informasi. Itu kita harapkan seperti itu. Jumlahnya juga makin meningkat. Setahun kita pernah 1.500 judul ya, dihasilkan ya. Bisa dikatakan satu orang dosen satu judul itu satu tahun itu. Tahun lalu kita hanya 560-an judul, masih cukup banyak. Target kita sebenarnya tahun ini sekitar 750 sampai 1.000. Dukungan Pak Rektor untuk menyemangati para dosen dengan insentif-insentifnya itu luar biasa. Kita berharap dosen-dosen semangat dan jumlah koleksi buku Universitas Dallas semakin bertambah, semakin berkualitas, kemudian juga bisa menjadi mendukung kinerja ya, IKU 5 dan juga Sinta ya, ada skor pemeringkatan Sinta dan klasterisasi perguruan tinggi. Itu harapan kita, dan itu berlanjut terus seolah-olah dosen-dosen UNAN ini sangat kreatif, produktif ya, mesin produksi buku ini berproduksi terus ya, tidak turun gitu, tapi malah meningkat terus gitu. Mungkin itu saja harapan kita ke depan. Oke, baik, makasih banyak Bapak. Ini juga untuk tambahan informasi bahwa Universitas Andalas ini juga menghasilkan buku terbanyak ya Pak ya, di Indonesia. Itu tahun ya kita kalau sekarang kan real time ya, real time. Kalau buku terbanyaknya mungkin sejak 2 tahun 3 tahun ya. Ada 10 perguruan tinggi yang waktu itu di website Sinta yang lama itu ada grafiknya. UNAN tuh
karena berpacu dengan 2 perguruan tinggi yang lain kan. Tapi suatu saat ketika kita masukin 1.500-an judul buku sudah meninggalkan yang lain, dan sampai sekarang alhamdulillah seolah yang terbanyak berkat dukungan Pak Rektor dan juga Bapak Ibu dosen, para penulis buku di Universitas. Baik, terima kasih banyak Bapak atas informasinya. Semoga dengan adanya launch buku ini juga meningkatkan motivasi dosen ya, tapi tidak hanya dosen saja, pendik mahasiswa juga bisa untuk menghasilkan buku lebih banyak lagi, karena memang buku ini sangat penting, di mana kebenaran ilmiahnya itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Semoga dengan adanya launch buku ini juga semakin meningkatkan minat membaca buku untuk kita semua. Dan demikianlah pemirsa podcast kita pada hari ini. Saya Muslim mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri. Salam edukasi untuk kejayaan bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.